Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah pengolahan citra pertemuan 10 akan membahas tentang pemampatan citra atau image compression. Kompresi citra ini tujuannya adalah untuk mereduksi data. Kenapa perlu? Karena citra umumnya berukuran besar. Yang kedua, menyebabkan tidak praktis dalam penyimpanan karena ukurannya besar. Kadang kita memerlukan untuk ditransmisikan data tersebut sehingga harus berukuran tidak besar, ya. Perlunya mereduksi atau memampatkan data karena ada duplikasi atau redundansi di dalam data citra tersebut, ya. Data redundansi yaitu bagian data yang tidak mengandung informasi terkait atau merupakan pengulangan dari informasi yang sudah dinyatakan sebelumnya atau sudah diketahui. Jadi ada informasi yang sama, ya, berulang-ulang terdapat di dalam data tersebut. Kompresi ini diperlukan karena ada banyak aplikasi yang membutuhkan, ya. Perkembangannya ditentukan oleh efisiensi pada manipulasi data, penyimpanan dan transmisi citra biner atau monokrom atau berwarna. Misalkan pada televideo conferencing, kemudian remote sensing, telemedical atau medical imaging, facsimile transmission, ya. Jadi kalau datanya berukuran besar, maka akan membebani proses pengiriman atau transmisi. Kompresi citra, ya, yaitu aplikasi kompresi data yang dilakukan terhadap citra digital yang bertujuan untuk mengurangi redundansi dari data yang terdapat dalam citra sehingga dapat disimpan atau ditransmisikan secara efisien. Jadi salah satu metode kompresinya yaitu dengan menghilangkan atau mengurangi data-data yang berulang atau redundan tanpa menghilangkan makna dari datanya. Jadi tidak sampai mengubah gambarnya, gitu ya, baik dari bentuk, warna, hanya ada pengurangan saja. Tujuannya yaitu meminimalkan kebutuhan memori, ya, sehingga memori yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan citra asalnya. Manfaat dari kompresi citra atau pemampatan citra adalah kalau pada saluran komunikasi data, maka waktu pengiriman akan menjadi lebih singkat, ya. Tadi di atas sudah disampaikan, misalkan pengiriman gambar dari faksimil, video conferencing, handphone, download dari internet. Mungkin kita juga pernah mengalami di mana kita melakukan register misalkan pada suatu web, kemudian kita diminta untuk mengupload file image, kemudian dibatasi ukurannya, ya. Nah, kalau misalkan terlalu besar ukuran file yang kita miliki, maka kita biasanya melakukan kompresi. Membutuhkan ruang memori dalam storage lebih sedikit dibandingkan dengan citra yang tidak dimanfaatkan, ya. Jadi ini otomatis memori yang digunakan itu menjadi lebih sedikit. Proses kompresi di sini merupakan proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan penyajian atau representasi digital yang padat, atau memampatkan namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Yang tadi saya bilang, tidak mengurangi informasi yang terdapat di dalam citra tersebut. Pada citra, video atau audio, kompresi mengarah pada minimisasi jumlah bitrate untuk representasi digital, ya. Nah, bitrate di sini disebut juga dengan nama rate. Bitrate di sini menentukan jumlah data yang ditampilkan saat video dimainkan yang dinyatakan dalam satuan bit per second. Data rate berkaitan erat dengan pemakaian dan pemilihan kode, yaitu metode kompresi video. Pada kompresi citra, semakin besar ukuran citra,
semakin besar memori yang dibutuhkan. Namun kebanyakan citra mengandung duplikasi data. Jadi besarnya itu karena salah satunya adalah ada data yang duplikasi. Nah, ini disebut dengan redundan tadi. Maksudnya adalah suatu piksel memiliki intensitas yang sama dengan piksel tetangganya, sehingga ini memboroskan memori ya. Kemudian citra banyak mengandung bagian atau region yang sama, sehingga bagian yang sama ini tidak perlu dikodekan berulang kali karena mubazir atau redundan. Di sini kita akan melihat istilah pemampatan dan pengkodean. Apa perbedaannya? Kalau pemampatan, citra itu dikodekan, kemudian menghasilkan representasi memori yang lebih kecil, menerapkan proses kompresi dan dekompresi. Biasanya kita melakukan pemampatan itu untuk pengiriman atau penyimpanan data. Untuk pengkodean, citra dikodekan representasi memori, citra dikodekan sama ya maksudnya, tapi hasilnya representasi memori belum tentu lebih kecil. Dia menerapkan proses enkode dan dekode. Karena metodenya banyak, maka ada beberapa kriteria pemampatan kompresi. Yang pertama adalah waktu pemampatan, yang kedua kebutuhan memori, yang ketiga adalah kualitas pemampatan. Nah, kualitasnya itu bisa diukur dengan rumus ini ya. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana ada beberapa metode untuk pemampatan dan bagaimana kualitas dari pemampatannya. Kemudian format keluaran ya, seperti yang kita ketahui bahwa image itu ada beberapa format seperti BMP, kemudian PNG, JPG. Nah, ini tadi berdasarkan kriteria tadi, maka kompresi itu ada macam-macam. Jenis kompresi yang pertama yaitu dengan pendekatan statistik, yaitu melihat frekuensi kemunculan derajat keabuan piksel. Misalkan nilai derajat keabuan 10 pada matriks citra, ada berapa angka 10-nya gitu ya. Yang kedua adalah pendekatan ruang. Pendekatan ruang ini melihat hubungan antar piksel yang mempunyai derajat keabuan yang sama pada wilayah di dalam citra. Yang ketiga, pendekatan kuantisasi, yaitu mengurangi jumlah derajat keabuan yang tersedia ya. Jadi misalkan derajat keabuan 9, 10. Nah, 9 kan dekat dengan 10. Maka kita bisa mengubah angka 9 menjadi 10 yang ada di dalam citra tersebut, atau 10 menjadi 9 ya. Kemudian pendekatan fraktal. Kemiripan bagian dari citra dieksploitasi dengan matriks transformasi pada pendekatan fraktal. Nah, di sini metode yang tadi diklasifikasikan menjadi, yang pertama adalah metode lossless. Metode lossless menghasilkan citra yang sama dengan citra yang semula ya. Jadi nggak berubah lah istilahnya image-nya atau gambarnya. Tidak ada informasi yang hilang. Biasa digunakan pada citra medis. Nah, di sini nisbah atau rasio kompresi sangat rendah ya. Kemudian yang kedua adalah kategori atau klasifikasi metode lossless. Metode lossless ini contoh metode yang umumnya digunakan adalah RLE atau run length encoding, entropy encoding atau Huffman arithmetic, dan adaptive dictionary based atau LZW. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme metode dari lossless. Jadi pertama kita punya image data, kemudian di encoding, kemudian dilakukan kompresi, lalu menghasilkan image file. Lalu metode lossy menghasilkan citra yang hampir sama dengan citra semula. Ada informasi yang hilang akibat kompresi tapi masih bisa ditolerir oleh persepsi mata. Jadi kita nggak terlalu kalau misalkan kita bandingkan sebelum dan setelah kompresi itu
nggak begitu kelihatan ya, nggak kelihatan lah. Teknik ini mengubah detail dan warna pada file citra menjadi lebih sederhana tanpa melihat perbedaan yang mencolok dalam pandangan manusia, sehingga ukurannya menjadi lebih kecil. Biasanya digunakan pada citra foto atau image lain yang tidak terlalu memerlukan detail citra, sehingga kalau ada kehilangan bitrate foto itu tidak berpengaruh pada citra. Nah, nisbah atau rasio pemampatan tinggi ya, contohnya adalah JPG dan fraktal. Ini adalah bagaimana metodologi dilakukan. Misalkan kita punya image data, lalu ditransformasi, kemudian dikuantisasi, di-encoding, dan kita akan menghasilkan file image yang setelah dikompresi. Di sini kita akan bahas yang pertama adalah metode kompresi Shannon-Fano. Langkah-langkah metode kompresi Shannon-Fano yang pertama adalah membuat daftar peluang atau frekuensi kehadiran atau adanya simbol data yang akan dikodekan. Jadi misalkan kita punya citra, di dalamnya kan ada, kalau disajikan dalam bentuk matriks kan di dalamnya ada angka-angka. Nah, misalkan angka 1 ada berapa, angka 0 ada berapa, angka 2 ada berapa. Kalau misalkan citranya 4x4, misalkan yang kecil aja ya, 4x4 kan 16, 4 baris 4 kolom. Misalkan angka 0 ada 4 misalkan. Nah, berarti probabilitas ada angka 4 di dalam citra tersebut adalah angka 4 ada 4, angka 0 ada 4 dari 16, jadi 4/16. Kemudian untuk angka yang lain juga sama dihitung frekuensinya. Kemudian yang kedua, urutkan daftar tersebut menurut frekuensi. Jadi dari yang terbanyak frekuensinya sampai yang terkecil. Kemudian kita bagi 2. Baginya itu berdasarkan dengan porsi yang 50-50, mendekati 50-50 gitu ya. Kalau di situ dikatakan bagilah daftar tersebut menjadi 2 bagian yang pembagian didasari pada jumlah total frekuensi suatu bagian sedekat mungkin. Jadi sedekat mungkin dengan proporsi 50-50. Kemudian yang keempat, daftar bagian atas. Nah, setelah dibagi 50-50, nah 50 yang pertama kasih nilai 0, 50 yang berikutnya kasih nilai 1. Nah, ini dilakukan secara berulang-ulang sampai nanti terbagi optimal. Misalkan gini, saya misalnya punya data karakter B, C, E, D, D, atau misalkan kalau citra mungkin bentuknya matriks ya. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita lihat frekuensi dari masing-masing data. Huruf A ada berapa di dalam data tersebut, huruf B ada berapa, huruf C ada berapa, huruf D ada berapa, huruf E ada berapa. Nah, misalnya situ huruf A ada 15. Nah, makanya sebutkan frekuensi itu adalah huruf A ada berapa karakter, ada huruf B ada berapa, huruf C ada berapa. Nah, itu diurutkan berdasarkan frekuensi terbesar. Setelah itu kita bagi 2 kelompok berdasarkan 50-50. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan kita bagi di B, maka 15 tambah 7 kan 22, 6 tambah 6 12 tambah 5 itu 17. Nah, selisih kalau kelompok 1 itu 22, kemudian kelompok 1 lagi 17, itu sepertinya yang paling dekat dengan 50-50. Karena kalau misalkan kita bagi di A, nah kan A 15, kalau B, C, D kita jadikan satu kelompok, 7 tambah 6 13 tambah 6 19 ditambah 5 24. Nah, selisih antara 15 dengan 24 kan jauh
ya, dibandingkan kalau misalkan A dan B kita kelompokkan. Kalau A dan B kita kelompokkan kan 15 tambah 7 22. Kalau 6 5 kita kelompokkan jadinya 17. Nah, selisih 17 dengan 25 kan lebih lebih kecil ya. Jadi sedekat mungkin dengan 50-50 gitu. Nah, terus kelompok yang pertama yaitu AB kita kasih kode 0 dan A dan B. Yang CDE kita kasih kode 1. Nah, terus masing-masing kelompok kita bagi 50-50 lagi. Nah, di sini misalkan tadi kan A dan B jadi satu kelompok ya. Nah, ini kita pisahkan. Karena satu kelompok yaitu tadi AB cuma berdua yaitu AB, maka kalau kita pisahkan ya masing-masing jadinya A sendiri, B sendiri. Nah, terus kan A kelompok atas, B kelompok bawah. Jadi kita kasih kode lagi A0, B1. Nah, kemudian yang kelompok bawah tadi CDE. CDE itu kan bertiga ya. Nah, di situ C kita jadikan kelompok sendiri, DE kita jadikan kelompok sendiri. Nah, kalau ditanya kenapa C sendiri lalu D sama E gitu. Karena kalau C kan 6 frekuensinya. Kalau DE jadinya 11. Selisih 6 dengan 11 kan 5 ya. Tapi kalau Anda kelompokkan C dengan D. C dengan D 6 tambah 6 12. Kalau E sendiri 5. Nah, selisih 12 dengan 5 itu 7. Jadi selisihnya lebih besar. Jadi kita pilih yang selisihnya paling kecil. Lalu kenapa C tidak dikelompokkan dengan E misalkan? Ya karena kan ini berdasarkan urutannya diurutkan berdasarkan frekuensi tadi. Nah, kemudian karena C kelompok yang atas, kemudian DE kelompok yang bawah, maka C kita kodekan 0, DE kita kodekan 1. Nah, berarti A, B, C udah terkelompokkan sendiri. Tinggal kelompok yang paling bawah itu DE. Nah, DE ini kita bagi lagi. Nah, kita bagi berarti D kelompok pertama, E kelompok kedua. Kelompok pertama D kita kasih tanda 0, kelompok E kita kasih tanda 1 ya. Jadi kita menghasilkan deret biner seperti ini. Nih. Ya, berdasarkan pengelompokan tadi. A 00, B 01, C 10, D 110 dan E 111. Nah, kalau kita lihat A 00 berarti 2 bit, B 01 2 bit, C 10 2 bit, DE itu 3 bit. Nah, kita tulis di sini. Kemudian total bitnya kita adalah perkalian antara frekuensi dengan bitnya. 15 kali 2 30, 7 kali 2 14 dan seterusnya. Nah, ini kita kita jumlahkan. Di situ frekuensi totalnya 39 bit, kemudian total bit itu grand totalnya adalah 89. Bitnya itu 11 ya. Jadi di situ di situ bitnya ada 8 ya. Jadi 89 dibagi 8 sama dengan 11. Nah, itu pengkodean dengan metode Shannon-Fano. Berikutnya adalah metode kompresi Huffman. Langkah-langkah metode kompresi Huffman yang pertama, urutkan nilai keabuan berdasarkan frekuensi kemunculannya. Jadi sama seperti langkah di Shannon-Fano tadi ya. Nah, jadi di sini nilai keabuan adalah angka-angka yang terdapat di dalam matriks citra. Kemudian itu angka-angka, pasangan angka dan frekuensi itu kita sajikan dalam bentuk simpul atau pohon. Nah, nanti simpul-simpul atau pohon-pohon ini kita gabung. Langkah yang kedua adalah gabung dua pohon yang frekuensi kemunculannya paling kecil dulu. Kalau Shannon-Fano kan tadi diurutkan ya dari yang terbesar. Kalau ini digabung tapi dari yang kecil. Terus digabung. Langkah yang ketiga ulangi 2 langkah di atas, jadi terus digabung sampai akhirnya menjadi satu buah pohon. Kemudian kalau sudah menjadi sebuah pohon, langkah yang keempat adalah kasih label
untuk cabang kiri 0, untuk cabang kanan 1. Lalu ditelusuri. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan di sini ada citra. Ukurannya 64 baris kali 64 kolom. 64 kali 64 kan kalau kita hitung sekitar 4069 ya. Jadi ada 4000 angka di dalamnya. Nah, misalkan angka-angka yang di dalamnya yaitu paling tinggi 7. Kalau paling tinggi 7 berarti dia kalau 8 derajat keabuan itu maksudnya adalah angka di dalam matriksnya itu ada 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, kalau sampai 7 berarti 3 bit. Kenapa 3 bit? Karena 2 pangkat 3 itu 8. Ya. Nah, di sini karena ada 4 ribuan, di sini kasih informasi angka 0-nya ada 790 angka satunya ada 1023, angka 2-nya ada 850, angka 3-nya ada 656 misalkan, dan seterusnya di situ ya. Jadi NK di situ, K adalah derajat keabuan, NK adalah frekuensi atau banyaknya angka tersebut di dalam citra tersebut. Nah, PK yaitu probabilitas atau probabilitas frekuensi adanya angka tersebut. Jadi 0,19 didapat dari, kan tadi 64 kali 64 4069 ya. 790 dibagi 4096, 1023 dibagi 4096 sama dengan 0,25, 850 dibagi 4096 sama dengan 0,21. Nah, dari situ ya PK. Jadi frekuensi derajat keabuan dibagi dengan total pixel atau data yang terdapat di dalam citra tersebut. Nah, kita lihat situ ada 7 ya, 7 derajat keabuan. Nah, kalau kita lihat dari situ, yang paling kecil yaitu yang 7, 0,02. Maksudnya paling kecil adalah, jadi pada citra tersebut angka 7-nya itu yang paling sedikit adalah angka 7-nya gitu. Yang paling besar yaitu angka 1 terdapat di dalam matriks tersebut, yaitu 1023. Paham ya sampai sini ya? Nah, angka terkecil berikutnya yaitu angka 6. Angka 6 di dalam citra tersebut ada 122. Nah, itu kita tulis dalam bentuk simpul-simpul. Jadi, ini yang tadi saya sebut pohon, atau yang di atas disebut pohon atau simpul. Jadi, kotak-kotak itu ya. Jadi, probabilitas angka 7 tadi 0,02 ya, berdasarkan tabel yang tadi di atas. Angka 6, ya, Anda lihat yang baris paling atas nomor 1, baris 1, angka 6 probabilitasnya 0,03, angka 5 0,06, angka 4 ada 0,08. Nah, jadi di situ dari kiri ke kanan semakin besar probabilitasnya. Kemudian tadi langkah yang kedua adalah gabung 2 pohon atau gabung 2 simpul. Yang kecil-kecil dulu, berarti 7 sama 6 dulu. Nah, 7 kan 0,02, 6 0,03, kalau ditambah jadinya 0,05. Nah, kemudian hasil penjumlahannya itu menjadi akar, di atasnya tuh ada elips ya. Nah, itu hasil penggabungan antara 2 pohon. Nah, kan di sebelah kanannya tuh masih banyak simpul-simpul atau pohon-pohon yang belum digabung. Lakukan hal yang sama. Jadi langkah ketiga adalah ulangi. Berikutnya adalah 4. Nah, hasil penggabungan 7 sama 6 tadi kan 0,5 tuh yang di langkah 2. Kemudian kalau misalkan kita bandingkan dengan 5 ya, 7 sama 6 0,05 ya. Lalu kita gabung dengan simpul 5. Saya sebut aja simpul 5 ya. Simpul 5 itu kan probabilitasnya 0,06. Nah, karena 0,05 lebih kecil daripada 0,06, maka si 5-nya itu ditaruh di sebelah kanan. Ya, Anda lihat pohonnya di baris 3. Jadi simpul 5 yang frekuensinya 0,06 jadi cabang kanan. Nah, kalau kita jumlahkan 7, 6 dan 5 itu kan jadinya gabungan simpul 76 0,05 ditambah simpul 5 0,06, 0,05 tambah 0,06 kan 0,11. Nah, jadi di elips yang atas itu 0,11. Lalu kita akan gabung dengan simpul berikutnya yaitu simpul 4. Nah, simpul 4 itu 0,08. Karena kalau kita compare atau kita bandingkan 0,11 dengan 4 ya, 0,08, maka lebih besar 0,11. Simpul 4 0,08 lebih kecil. Nah, berarti si simpul yang kecil itu ditaruh sebelah kiri gitu. Nanti digabung lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, terus
kan totalnya jadi 0,19 karena 0,8 ditambah 0,11 sama dengan 0,19 ya. Nah, sekarang kita mau gabung dengan yang simpul 3. Simpul 3 0,16. Anda pasti tahu isi 3 ini bakalan ditaruh di sisi mana. Kita bandingkan dengan gabungan 4765. Gabungan 4765 kan 0,19, 3 0,16. Berarti 3 lebih kecil, karena lebih kecil berarti dia ditaruh di kiri. Tuh, ini pohon berikutnya. Ya. Nah, hasil penggabungan simpul 3 4765 adalah 0,35. Simpul yang lainnya yang belum digabung yaitu 0,19, 0,21 dan 0,25 besarnya. Mereka kecil-kecil kan. Nah, karena mereka itu ukurannya kecil, yang simpul 0, simpul 2, simpul 1, maka itu mereka akan ditaruh di cabang kiri gitu. Nah, kita lihat di sini. Ya. Kalau misalkan kita gabung yang karena simpul 0 dan simpul 2 itu sama-sama kecil ya, dibandingkan yang simpul 1 tuh, maka mereka kita gabung menjadi 0,40. Nah, karena 0,40 lebih besar daripada 0,35 yang tadi hasil penggabungan 34765, maka dia akan menjadi di cabang kanan. Sedangkan 0,25 itu paling kecil dari yang lain, berarti dia akan menempati cabang kiri. Ya, jadi seperti ini. Nah, karena 0,25 tadi sebelah kiri kemudian digabung dengan pohon yang ada jadi 0,60, berarti kan yang gabungan antara 0 dan 2 jadi 40, jadinya kecil kan dia, berarti dia ditaruh di kiri. Nah, jadilah pohon seperti ini. Langkah yang keempat tadi disebutkan di atas bahwa kita kasih label 0 dan 1. Yang cabang kiri kita kasih label 0, yang cabang kanan kita kasih label 1. Tuh, cabang kanan semuanya label 1. Lalu kita telusuri, kita baca satu-satu. Nih, mulai dari elips yang paling atas atau akar ya. Itu kan kalau kita telusuri ke kiri ketemu 0. Nah, setelah 0 dia bercabang. Terus ke kiri lagi. Jadi kalau misalkan kita telusuri dari atas ke kiri, terus ke kiri, kita ketemu 00 gitu. Lagi, kalau misalkan dari atas ke kiri terus ke kanan, berarti kita ketemu 01. Ya. Oke, yang kiri udah kita telusuri semua, sekarang yang kanan. Ya, yang kanan kita ketemu 1. Dari akar kita ketemu cabang 1. Nah, dari 1 kan bisa ke kiri bisa ke kanan. Kalau misalkan kita telusurin ke kiri berarti 10. Kalau kita telusurin ke kanan berarti 11. Terus nanti ke bawah. Kalau misalkan kita telusurin lagi yang kanan menjadi 110 111. Lalu 11111110 dan seterusnya ya. Saya rasa paham, dan ini hasil penelusurannya tuh. Karena cabangnya ada hasil penelusurannya ada 8, maka kita dapatkan tuh kode untuk setiap derajat keabuan ya. Nih, jadi tadi penelusuran Anda lihat di situ yang poin 2 kode untuk setiap derajat keabuan tadi 0 sama dengan 00, maksudnya adalah kode yang ke 0 itu hasil penelusuran paling awal ke kiri. Jadi dari simpul atas atau akar kita ke kiri ketemu 0, kemudian ke kiri lagi ketemu 0, jadi 00. Ya kan? Nah, terus kalau misalkan kita ke kiri lalu ke kanan jadi ketemu 10 dan seterusnya. Nah, ini hasil kode-kode ini hasil penelusuran dari pohon Huffman tadi. Kemudian ini berarti bahwa kalau kita misalkan kasih kode desimal ya. Kalau kita kasih kode desimal, maka di situ jadi ukuran citra sebelum dimampatkan 8 derajat keabuan. Kan tadi saya sudah sebutkan di atas ya, 8 derajat keabuan maksudnya ada 8 angka di dalam matriks tersebut, yaitu angka 0 sampai 7. Nah, 8 ini kan sama dengan 2 pangkat 3. Kenapa sih 2? Karena kan nanti disajikan dalam biner. Kalau dalam biner kan berarti kita menggunakan digit 0 dan 1 atau 2 digit. Nah, berarti di sini 8 itu maksudnya 2 pangkat 3. Nah, tadi 64 kali 64
yaitu 4096 ya. Kalau misalkan kita kalikan 3 bit itu 12.288. Maka ukuran citra setelah pemampatan yaitu Anda lihat nanti tabel yang tadi di atas soalnya ya. Kan angka 0 ada 790, mungkin Anda ingat tadi. Angka 1 ada 1023, angka 2 ada 850. Nah, jadi 790 itu maksudnya adalah banyaknya atau frekuensi angka 0 pada citra. Nah, karena di situ 0 kodenya 00, 00 itu kan berarti 2 bit. Berarti 790 kali 2 bit gitu. Kemudian angka 1 pada poin 2 di situ kodenya 10. 10 kan berarti 2 angka ya, 1 dan 0, 2 bit. Maka 1023 kali 2 bit. Kemudian 850 kali 2 bit. Karena 2 sama dengan 2 bit 01. Sedangkan untuk derajat keabuan 3, Anda lihat di poin 2, 3 itu 110. 110 berarti 3 bit. Berarti derajat keabuan 3 yang frekuensinya tadi di tabel ada 656 dikalikan 3 bit. Dan seterusnya. Setelah dihitung, itu hasilnya adalah 11.053. Nah, Anda bandingkan dengan angka yang di atas 12.288 kan lebih besar 12.288 ya. Berarti di sini ada pengurangan. Nah, ini hasil kompresi menggunakan metode Huffman. Kalau kita hitung nisbah pemampatan, artinya berapa persen sih hasil kompresi dari citra sebelum dikompres menjadi dikompres. Jadi kita bisa mendapatkan pemampatan di mana citra 10% lebih kecil daripada citra sebelumnya ya. Nah, di sini mungkin cuma 10% gitu ya. Karena memang mungkin di sini citranya tidak terlalu besar, derajat keabuannya juga tidak terlalu besar. Tapi mungkin pada citra-citra yang lebih besar itu akan lebih besar nisbah pemampatannya ya. Tapi setidaknya di sini ada pengurangan atau kita mendapatkan citra dengan ukuran yang lebih kecil. Kita lanjutkan dengan metode kompresi run length encoding. Metode kompresi run length encoding atau RLE ini metode kompresi yang banyak didukung oleh format file gambar seperti TIFF, BMP, PCX ya. Jadi caranya yaitu dengan mengurangi ukuran fisik dengan adanya pengulangan string dari deretan karakter atau byte data. Atau misalkan maksudnya di sini adalah kalau kita bicara tentang citra berarti ada pengurangan nilai derajat keabuan pada citra. Nah, ini cocok untuk pemampatan citra yang memiliki kelompok piksel berderajat keabuan yang sama. Nah, misalkan di sini diketahui ada citra 10 baris 10 kolom dengan 8 derajat keabuan. Jadi di dalamnya itu hanya ada angka 0 sampai 7. Ya, jadi 8 itu maksudnya angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 3 bit. Oke, sekarang angka yang pertama adalah kita hitung probabilitas atau frekuensi kemunculan tiap nilai keabuan. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi ya. Langkah pertamanya itu kita menghitung berapa frekuensi kemunculan nilai keabuan. Kita lihat yang baris pertama, angka 0 ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di situ kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan 0,5. Maksudnya adalah derajat keabuan 0 ada 5 angka. Ada 5 di situ di baris pertama. Kemudian setelah 0 di situ ada 2. Terus, angka 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kita tuliskan 2 sampai 5. Nah, itu baris di bawahnya sama seperti itu ya. Jadi cuma di sini kita kita analisa per baris, lalu kita tuliskan dalam pasangan derajat keabuan dan jumlah piksel, atau dituliskan P Q. Jadi 0,5 itu maksudnya P, Q, di mana P adalah derajat keabuan dan Q adalah piksel. Nah, setelah kita tuliskan seperti itu ya, tadi kan ukuran citra sebelum dimampatkan kan citra 10 kali 10 ya, berarti 100 nilai itu di dalam matriks tersebut. Kemudian
3 bit berarti 300 bit. Ukuran citra setelah pemampatan. Nah, di situ kan angka yang paling besar yaitu berapa di situ? 8 ya. Yang di dalam kurung itu P, pasangan derajat keabuan dan jumlah piksel. 8 itu binernya adalah 1000. Jadi 4 bit. Nah, berarti di sini ya 31 itu ada 31 ininya ya. Apa namanya? Pasangannya. Baris pertama kan ada 2 tuh. Baris pertama, baris kedua ada 3, baris ketiga ada 1 pasang. Baris keempat ada 3 pasang. Nah, itu sekitar 31 pasang. Karena ada 31 pasang. Nah, berarti 31 kali 3 ditambah 31 kali 4. Nah, berarti kita mendapatkan 217 bit. Nah, lebih kecil daripada 300 bit. Nah, kalau kita hitung nisbah pemampatannya, berapa persen sih? Berarti 217 dibagi 300 kali 100%. Jadi nisbah pemampatannya 27,67% ya. Oke, berikutnya adalah metode kompresi kuantisasi. Metode kompresi kuantisasi rangka-rangkanya yaitu buat histogram citra yang akan dikompres P jumlah piksel ya. Lalu identifikasi n buah kelompok di histogram sedemikian sehingga setiap kelompok punya kira-kira P bagi n piksel. Nyatakan setiap kelompok dengan derajat keabuan 0 sampai n-1. Jadi sebenarnya langkah pertama itu sama seperti metode sebelum-sebelumnya ya, yaitu menghitung frekuensi derajat keabuan yang ada di dalam citra. Kita lihat aja contohnya. Misalkan di sini ada citra ukuran 5 baris 13 kolom. Nah, citra kalau kita lihat dari angkanya di dalamnya tuh ada angka paling tinggi berapa ya? Paling tinggi 9 ya. 9. Berarti kalau 9 itu kalau diubah ke dalam biner 1001 4 bit. Nah, ini berarti citra dengan derajat keabuan 16 bit, 16 derajat keabuan, karena 9 kalau diubah ke dalam biner itu hasilnya 1001 4 bit, 2 pangkat 4 16. Nah, kita mau melakukan kompresi dengan metode kuantisasi. Tadi saya bilang bahwa caranya hampir sama ya dengan metode sebelumnya, yaitu dengan menghitung misalkan angka 2 ada berapa di gambar tersebut, angka 0 ada berapa di citra tersebut, angka 0 ada berapa, angka 1 ada berapa, angka 3 ada berapa, angka 4 ada berapa, angka 9 ada berapa. Nah, cuma di sini kita tuliskan dalam bentuk bintang. Jadi berdasarkan matriks citra yang di atas, kita hitung, di situ sudah dihitung ya. Lihat tabel yang kanan bawah. Angka 0 ada 2 pada matriks tersebut. Jadi kita kasih bintangnya 2. Angka 1 itu ada 2 pada matriks tersebut. Jadi kita kasih bintangnya 2. Angka 2 pada matriks tersebut itu ada 9 ya. Nah, kemudian kita jadikan satu kelompok. Jadi sebenarnya 5 kali 13 itu jadi sebenarnya sebelum kita bagi-bagi menjadi kelompok-kelompok seperti itu, maksudnya coba Anda lihat di tabel itu kan 012 lalu dikasih garis, lalu 34 lalu jadi satu kelompok dikasih garis, 567 jadi kelompok sendiri. Sebenarnya pengelompokan itu ini ya, sebelah kiri nih kita hitung dulu. Nih histogram yang sebelah kiri, maksudnya histogram ini sama seperti perhitungan frekuensi dari setiap nilai keabuan ya. Jadi angka 0 ada 2, kita kasih tanda bintang tuh 2 yang sebelah kiri ya. Angka 1 ada 2, angka 2 ada 9 ya. Angka 3 di situ ada 11 dan seterusnya. Cuma di sini dituliskan dengan tanda bintang ya. Lalu kita bagi per kelompok dengan ukuran yang sama ya, setidaknya nggak sama persis, mungkin nggak bisa sama persis, tapi setidaknya mendekati. Jadi kayak misalkan mahasiswa di kelas Anda itu ada
totalnya 32 mahasiswa. Lalu dosen minta Anda untuk dibagi menjadi kelompok, satu kelompok misalkan 5 orang. Nah kan 32 kalau dibagi 5 kan nggak bisa. Jadi artinya pasti nanti ada satu kelompok yang 6 orang, ada 2 kelompok yang 6 orang gitu ya. Jadi pembagiannya diusahakan merata. Nah di situ ternyata setelah diusahakan merata, derajat keabuan 0, 1, 2 kalau di total 13 tuh ya. Lalu kalau misalkan derajat keabuan 3 dan 4 kalau dijumlahkan itu 20. Nah 13 kan bisa kita bilang dekat lah dengan 20, karena kalau misalkan kita hanya mengelompokkan 0 dan 1, dia kan cuma 4 jadinya, cuma 4 bintang ya, atau frekuensinya cuma 4. Nah kalau misalkan seperti itu kurang proporsional. Oh ya, nah di sini kenapa dibagi 4 kelompok? Karena kita mau memampatkan dengan 4 derajat keabuan. Karena kan tadi di atas kan citranya tadi saya bilang 16 derajat keabuan, berarti 4 bit ya. Nah di sini kita mau kompres lebih kecil, jadi menjadi 4 derajat keabuan. Kalau 4 derajat keabuan kan berarti 2 bit, karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti di sini kita bagi menjadi 4 kelompoknya. Jadi kalau misalkan citra di atas itu kan tadi saya bilang 16 derajat keabuan, kita mau mampatkan menjadi 8 derajat keabuan, berarti nanti dibagi menjadi 8 kelompok. Nah ini karena kita akan memampatkan dengan 4 derajat keabuan, berarti kita bagi menjadi 4 kelompok. Di situ kelompok yang pertama kita kelompokkan 0, 1, 2. Lalu kelompok kedua yaitu derajat keabuan 3, 4. Kelompok yang ketiga 5, 6, 7. Ini kalau dijumlah bintangnya ada 17 misalkan. Di situ ya maksudnya 17 itu. 0, 1, 2 derajat keabuan 0, 1, 2 kalau dijumlah banyaknya angka tersebut ada 13. 3 dan 4 kalau dijumlah banyaknya angka tersebut 20. 5, 6, 7 kalau dijumlah banyaknya angka 5, 6 dan 7 kalau digabung 17. Dan banyaknya angka 8 dan 9 kalau digabung adalah 15. Nah ini kita kodekan kelompoknya ya. Kelompok pertama Anda lihat angka di kanan 0, 1, 2, 3. Nah setelah itu apa artinya? Artinya adalah di dalam citra tersebut semua angka 0, 1, 2 kita ganti dengan 0 ya. Semua angka 0, 1, 2 yang ada di citra tersebut kita ganti dengan 0. Lalu yang kedua, semua angka 3 dan 4 yang ada di dalam citra di atas kita ganti dengan angka 1. Semua angka 5, 6, 7 yang ada di citra di atas kita ganti dengan angka 2, dan semua angka 8 dan 9 yang ada di citra di atas kita ganti dengan angka 3. Nah, berarti nanti tidak ada lagi angka 4, 5, 6, 7, 8 di dalam citra tersebut. Jadi citra yang di atas akan berubah menjadi seperti ini. Nah, Anda lihat di sini tidak ada angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paling tinggi 3. Ya. Jadi adanya angka 0, 1, 2, 3. Jadi ada 4 buah kode angka 0 sampai 3. Kalau 4 buah kode berarti 4 derajat keabuan. Kalau 4 derajat keabuan itu artinya 2 pangkat 2. Berarti ini adalah jadi citra 2 bit. Jadi citra yang di atas tadi citra 4 bit 16 derajat keabuan menjadi citra 2 bit dengan 4 derajat keabuan. Nah, ukuran sebelum pemampatan yaitu 15 kali 3 65 kali 4 bit ya, yaitu 260 bit. Jadi 65 itu dari 15 baris kali 13 kolom sama dengan 65 dikali 4 bit, karena kan citra yang atas tadi citra 4 bit ya, berarti dikalikan 260 bit. Nah setelah pemampatan ya citranya kan tetap 5 baris 13 kolom, berarti 65 kan, 5 kali 13, tapi jadinya 2 bit.
berarti 65 kali 2 bit yaitu 130 bit. Nah, Anda lihat situ nisbah pemampatannya sangat besar, yaitu 130 dibagi 60, 260 sama dengan 50%. Nah, itu adalah metode RLE atau metode kuantisasi ya. Nah, di sini kan ada berbagai macam tipe file atau format file citra ya. Ada GIF, TIFF, ada BMP, ada JPG, ada PNG. Nah, untuk GIF itu dibuat oleh CompuServe tahun 87 untuk menyimpan berbagai bitmap. Nah, di sini Anda bisa baca sendiri sebetulnya ya. GIF ini mudah diubah dan ditransmisikan pada jaringan di komputer. Ini adalah format citra tertua, kedalaman sampai 8 bit. Nah, sama dengan 256 warna atau derajat keabuan. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 256. Menggunakan 4 langkah interlacing, mendukung transparansi dan mampu menyimpan banyak image dalam satu file. Nah, ini keterangan untuk format PNG atau Portable Network Graphic. Digunakan di internet, format setelah GIF ya. Kemudian menggunakan teknik lossless dan mendukung kedalaman warna 48 bit. Tingkat ketelitian sampling 1 sampai 16. Teknik pencocokan warna lebih canggih dan akurat. Nah, ini untuk yang JPG atau Joint Photographic Expert Group menggunakan teknik lossy ya. Cocok untuk pemandangan atau natural generated image, tapi tidak cocok untuk citra yang mengandung banyak garis, ketajaman warna, dan computer generated image. Teknik kompresi JPG itu ada JPEG 2000, pengembangan dari JPEG ya, didesain untuk internet, scanning, foto digital, remote sensing, medical imagery, perpustakaan digital, dan e-commerce. Bisa digunakan pada bitrate rendah sehingga dapat digunakan untuk network image dan remote sensing. Bisa menggunakan metode lossy dan lossless ya, tergantung kebutuhan bandwidth. Kalau untuk medical image itu menggunakan lossless. JPG transmisi progresif dan akurasi dan resolusi pixelnya tinggi. Kemudian untuk TIFF dikembangkan oleh Aldus Corporation tahun 80-an. Dalam pengembangannya didukung oleh Microsoft, mendukung adanya pengalokasian untuk informasi tambahan dan dapat menyimpan berbagai tipe gambar 1 bit, grayscale, 8 bit, 24 bit, RGB, dan seterusnya ya. Demikian untuk materi pertemuan 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.